Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Moni dari Universitas Patimura Ambon, jurusan Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai selaput ekstraembrionik. Nah, baik, kita masuk ke selaput ekstraembrionik. Apa itu selaput? Selaput adalah membran kulit tipis atau lembaran bahan tipis yang berfungsi sebagai pemisah selektif. Nah, kemudian ekstra itu tambahan, dan embrio itu yang berhubungan dengan embrio. Nah, kemudian pengertian dari selaput ekstraembrionik ini adalah merupakan selaput beberapa selaput yang berasal dari embrio dan berkembang selama pertumbuhan pada embrio. Selaput ekstraembrionik ini itu membantu embrio untuk selama pertumbuhannya. Nah, selaput ekstraembrionik ini memang berasal dari embrio, tetapi bukan merupakan bagian dari embrio. Ia hanya membantu dalam proses pertumbuhan embrio saja, bukan termaksud dari bagian embrio. Nah, kemudian di dalam selaput ekstraembrionik ini terdapat 4 lapisan yang sangat penting. Nah, keempat lapisan ini yang pertama adalah yellow sac atau biasa disebut dengan kantung kenun telur. Yang kedua adalah amnion, yang ketiga chorion, dan yang keempat allantois. Nah, keempat selaput ini sebenarnya terbentuk dari 2 lapisan, yaitu lapisan ectoderm dan mesoderm somatis. Untuk amnion dan chorion. Amnion dan chorion itu termasuk dalam lapisan ectoderm dan mesoderm somatis. Nah, kemudian lapisan endoderm dan mesoderm splanknis atau splanknopleura itu untuk yellow sac dan allantois. Nah, kan lapisan endoderm itu lapisan dalam, lapisan mesoderm itu lapisan tengah, lapisan ectoderm itu lapisan luar. Nah, jadi amnion dan chorion itu termasuk dalam ectoderm dan mesoderm, sedangkan yellow sac dan allantois itu termasuk dalam endoderm dan mesoderm. Nah, fungsi dari keempat lapisan ini sangat penting dalam proses pertumbuhan pada embrio. Nah, kita beranjak ke fungsi yang pertama dulu, yaitu yellow sac. Nah, yellow sac ini lapisan yang paling pertama terbentuk. Nah, selaput ini dibangun oleh splanknopleura dan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di aplankni di luarnya. Nah, selaput ini yang biasa disebut dengan yellow sac atau kantung kuning telur ini itu berfungsi untuk pembentukan sel darah merah pertama. Itu fungsinya untuk pembentukan sel darah merah pertama dan menyalurkan bahan-bahan makanan selama pertumbuhan pada embrio. Nah, itu fungsi dari yellow sac. Yang kemudian yang kedua yaitu fungsi dari fungsi dari amnion. Nah, amnion ini berfungsi untuk melindungi embrio dari goncangan. Nah, di dalam amnion ini terdapat cairan. Nah, cairan tersebutlah yang akan melindungi embrio dari goncangan-goncangan mekanik. Begitu. Nah, kemudian kita beranjak ke fungsi yang ketiga, yaitu dari chorion. Nah, chorion ini secara singkatnya itu fungsinya itu untuk mempertahankan embrio agar tetap pada posisinya. Nah, itu fungsi dari chorion. Itu untuk mempertahankan agar embrio itu tetap pada posisinya, tidak bergeser ke arah yang lain, tetapi tetap pada posisinya. Itu fungsi dari chorion. Nah, kemudian yang keempat yaitu fungsi dari allantois. Nah, allantois ini adalah membran lain di sekitar embrio. Itu membran lain dari sekitar embrio dan membantu pertukaran gas dan mengambil limbah nitrogen pada janin. Allantois ini terbentuk di akhir dalam proses pembentukan embrio. Nah, dia tugasnya itu untuk membantu pertukaran gas dan juga mengambil limbah pada
janin atau embrio. Nah, jadi keempat lapisan embrio ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pertumbuhan embrio. Mengapa? Karena tanpa keempat lapisan ini embrio itu tidak dapat bertahan dengan lama, karena sering terjadi goncangan atau kerusakan fisik. Nah, sehingga akan mudah terjadi kerusakan pada embrio kalau tidak ada keempat lapisan tersebut. Nah, makanya keempat lapisan tersebut ini ada agar supaya itu bisa membantu dan melindungi embrio selama pertumbuhan pada embrio. Nah, selaput ekstra embrionik ini itu berkembang bersamaan dengan embrio selama embrio itu mengalami pertumbuhan. Nah, embrio mengalami pertumbuhan, maka selaput ekstra embrionik ini juga akan mengalami perkembangan. Karena selaput ekstra embrionik ini berasal dari embrio. Tetapi bukan termaksud bagian dari embrio. Nah, tugasnya itu hanya untuk melindungi embrio, bukan bagian dari memang berasal dari embrio tapi bukan termaksud dari bagian embrio. Nah, itu tugas daripada keempat selaput tersebut, yang tugasnya itu sangat penting dan sangat dibutuhkan juga untuk proses pertumbuhan pada embrio agar tidak terjadi kerusakan maupun terjadi kegoncangan pada embrio. Nah, jadi hadirlah keempat fungsi dari keempat lapisan tersebut. Nah, itu tugasnya itu sangat penting, itu untuk membantu dalam proses pertumbuhan embrio. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan pokok bahasan yang saya bawakan hari ini mengenai selaput ekstra embrionik. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari salah maupun kekeliruan. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.